buat kita semua. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Lesti Manurung, NPM 190101010107, Prodi PGSD dari grup 2 Universitas AKBP Numan Pematang Siantar. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu cara mengajarkan cerpen kepada anak kelas 5 SD, yaitu menggunakan metode apa, media apa, pendekatan apa, dan cara mengajarkannya seperti apa. Nah, yang pertama kita akan masuk ke metode yang digunakan ketika mengajarkan cerpen kepada anak kelas 5. Yang pertama yang saya gunakan yaitu metode ceramah. Mengapa saya memilih metode ceramah? Karena metode ceramah itu bertujuan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Nah, sebagai guru nanti, yang pertama kita harus menggunakan metode ceramah dulu. Misalnya kita harus menjelaskan dulu pengertian cerpen itu apa, unsur-unsur yang ada dalam cerpen itu apa, terus bagaimana itu ciri-ciri cerpen, apa aja jenis-jenisnya. Jadi yang pertama itu yang kita gunakan itu kita kasih dulu penerangan kepada peserta didik supaya mereka mengerti. Makanya kita menggunakan metode ceramah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui media. Nah, ketika kita mengajarkan cerpen kepada anak SD, kita juga harus menggunakan media. Nah, di sini saya ambil contohnya media visual. Nah, mengapa saya memilih media visual ini untuk mengajarkan cerpen? Karena media visual ini membantu guru dalam memberikan materi. Nah, seperti contohnya nanti ketika kita mengajarkan cerpen kepada anak didik, kita harus menggunakan alat-alat yang bisa seperti menunjukkan mereka video, gambar, dan seperti apa itu cerpen dan seperti apa cara pengucapan cerpen. Jadi kita harus berinovatif memberikan media pembelajaran. Jadi kita harus mempersiapkan medianya ini seperti infocus agar bisa menunjukkan kepada mereka, laptop dan lain-lain. Nah, karena media visual itu akan menarik perhatian siswa, memudahkan guru juga dalam memberikan materi, membuat semangat siswa untuk aktif dan berpikir pada kualitas hasil belajar. Makanya alangkah baiknya kita menggunakan media visual ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke pendekatan. Nah, ketika kita mengajarkan cerpen kepada anak kelas 5, kita harus menggunakan pendekatan. Nah, di sini saya memilih pendekatan komunikatif. Seperti apa pendekatan komunikatif itu? Pendekatan komunikatif ini suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetisi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena di sini sudah tertera semua. Cerpen itu kan harus belajar menulis terlebih dahulu, membaca, serta kita di sini dilatih berbicara. Jadi dalam pendekatan ini semuanya sudah komplit di situ. Nah, makanya menggunakan pendekatan ini agar cerpen tadi, cara mengajarkan cerpen tadi tersampaikan kepada peserta didik tersebut. Nah, sekarang kita akan beralih ke materinya. Apa itu cerpen kira-kira? Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, singkat, dan jelas. Nah, ada juga pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut KBBI. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Yang kedua, menurut Nogu Nato Sosanto dalam Tarigan mengatakan bahwa cerpen itu suatu cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata. Nah, kira-kira apa ya fungsi cerpen tersebut? Yang pertama ada itu fungsi
rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Kemudian fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang terakhir, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pembelajaran yang religius dan yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Itulah fungsi cerpen. Nah, kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Pada umumnya, cerpen itu bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kemudian, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Ciri selanjutnya, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Nah, sekarang kita masuk dalam unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada itu tema, alur, tokoh, watak, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, yang menjadi tugas kalian hari ini yaitu coba kalian mengetahui terlebih dahulu apa itu tema, apa itu alur, apa itu tokoh, apa itu watak, latar, sudut pandang, dan amanat. Sekian dari saya hari ini. Jika saya memiliki kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat dari saya.